Beliau selalu mengatakan bahwa bagaimana kita harus mendengar suara rakyat, karena beliau adalah pemimpin yang merasakan, karena beliau datang dari keluarga yang sangat sederhana. Tadi baru saja kita masalah diskusi yang dilaksanakan oleh teman-teman relawan semuanya, tadi tinggal Mas Jeffrey dan lain-lain, yang dimana adalah pertanyaan untuk mengatakan siapa yang cocok menjadi pemimpin bangsa dan negara ini. Apa judulnya, Mas? Capres pilihan NKRI Capres pilihan NKRI 2024. Nah, tadi saya diberikan kesempatan sebagai narasumber untuk menjelaskan khususnya mengenai ekonomi. Terus saya menjelaskan bagaimana tantangan-tantangan yang ada. Saya juga menjelaskan apa yang ada dalam hati nurani pemikiran Mas Ganjar, karena beliau sangat concern terhadap rakyat. Kalau beliau selalu mengatakan bahwa bagaimana kita harus mendengar suara rakyat, karena beliau adalah pemimpin yang merasakan, karena beliau datang dari keluarga yang sangat sederhana. Nah, dengan demikian beliau selalu mengatakan bagaimana memastikan lapangan pekerjaan, bagaimana memastikan harga-harga pokok jangan sampai naik. Beliau selalu memikirkan bagaimana ya supaya pendapatan saudara-saudara kita semua bisa naik. Halnya kelihatannya simpel, tapi itu datang dari hati. Pertanyaannya adalah bagaimana menuju ke sana. Karena itu semua adalah gerakan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan. Nah, tadi makanya kami sebagai narasumber menjelaskan tantangan-tantangan yang ada. Kita mulai dari pemikiran hati Bang Mas Ganjar Pranowo, lalu tantangan yang ada, bagaimana menjawabnya. Makanya balik-baliknya jangan salah pilih. Karena 10-15 tahun ke depan, seperti Pak Jokowi selalu katakan, tantangannya besar. Kita harus gerak cepat. Dan untuk gerak cepat itu kita perlu energi. Seorang pemimpin yang energetik, yang terus bisa bekerja mendengar rakyat dan juga mengerti, merasakannya. Nah, dengan demikian maka saya mengatakan bahwa tadi kalau di sini saya jelas, saya bilang karena saya TPNGP, jadi kan tim pemenangan nasional Ganjar Presiden, dan itu pilihan saya. Tapi setiap orang mempunyai hak untuk memilih. Itu adalah hak milik saya. Jadi jangan salah pilih. Mohon dipikirkan, karena masa depan Indonesia itu to be or not to be untuk Indonesia ke depan itu ada di tangan kita. Apalagi generasi muda. Karena pemilih tahun ini 60% generasi muda. Jadi saya mengharapkan adik-adik kita, anak-anak kita semua, janganlah tidak mau ikut serta. Anda harus care terhadap namanya politik. Tidak usah berpolitik, tapi mengerti bahwa politik itu bisa men-shape the country ataupun membuat masa depan kita. Dan masa depan Indonesia Emas 2045 bukan buat kita, bukan sebagai seorang saya. Itu untuk generasi selanjutnya. Pilihlah yang tepat. Pilihlah yang dimana bisa membawa Indonesia, bisa melanjutkan apa yang sudah ada, supaya memastikan kita gerak cepat, jalan cepat, Indonesia maju. Indonesia menjadi negara maju, bisa keluar dari middle income trap, dan Indonesia bisa menjadi sebuah negara atau kita semua rakyatnya bisa balik lagi sejahtera. Dan untuk itu sekali lagi saya ingin mengundang semuanya, kalau ini kita semuanya asik-asik aja, jangan dibikin serem-serem. Jadi kalau ini kan pesta demokrasi, jadi jangan dibikin serem-serem ya. Mohon juga teman-teman media mengatakan itu. Ya. Mudah-mudahan ini adalah satu spirit di tahun politik kita ke depan. Semoga capres pilihan menjadi yang ideal bagi teman-teman semua. Pilihan yang terbaik yang silahkan teman-teman juga dari beberapa kriteria, track record dan sebagainya, ini akan menjadi paduan untuk kita memilih. Jangan salah pilih capres tahun 2024.